Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathia dari absen 9. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Secara umum, pada awalnya kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Namun, semakin lama, bangsa-bangsa Eropa tersebut menunjukkan sikap kasar. Selain itu, mereka mulai menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Lambat laun, rakyat Indonesia mulai menunjukkan sikap permusuhan kepada kekuasaan bangsa Eropa. Perlawanan demi perlawanan dilakukan oleh rakyat Indonesia. Faktor yang mendorong rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Yang pertama, sikap bangsa Barat yang ingin menguasai kekayaan alam dan menjajah rakyat Indonesia. Yang kedua, keinginan untuk hidup aman dan tentram. Ketiga, keinginan untuk berdaulat di wilayah sendiri. Yang keempat, sistem kolonialisme dan imperialisme sangat membelenggu kehidupan rakyat Indonesia. Yang kelima, walaupun berbagai perlawanan telah dilakukan oleh rakyat dan penguasa di berbagai daerah, namun selalu mengalami kegagalan. Faktor penyebab kegagalan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah. Yang pertama, kurangnya persatuan dan kesatuan antar rakyat dan kerajaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, sumber daya manusia bangsa Indonesia yang lemah jika dibandingkan dengan sumber daya manusia bangsa Barat atau penjajah. Contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis, perlawanan rakyat Demak. Pertama, perlawanan rakyat Demak dimulai sejak masa pemerintah Raden Patah yang mengutus anaknya, Pati Unus, menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1512 dan 1513 namun gagal. Yang kedua, pada 22 Juni 1527, Fathahillah berhasil mengusir Portugis dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda, perlawanan Kesultanan Palembang. Yang pertama, Sultan Badarudin memimpin perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan menyerang benteng-benteng pertahanan Belanda. Yang kedua, akibat perjanjian 1811, kedudukan Belanda digantikan oleh Inggris. Sultan Badarudin terus melakukan perlawanan terhadap Inggris. Yang ketiga, perlawanan Sultan Badarudin terhadap Inggris berakhir setelah adanya Konvensi London 1814. Pada 1818, Sultan Badarudin ditangkap Belanda dan diasingkan ke Ternate. Contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap VOC perlawanan Kesultanan Banten. Yang pertama, tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan Sultan Ageng mengalami kegagalan setelah putranya, Sultan Haji, lebih memilih bekerja sama dengan VOC. Perlawanan rakyat Banten masih terus berlanjut dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.